Shalom, selamat malam dan selamat bergabung untuk ibu-ibu kekasih yang ada di rumah dalam ibadah Pelkat PKP Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kiranya ibadah ini berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Sarti Wangsil. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat PKP bait 1, 2, dan 3. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya, kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citrawani tak setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tak balur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Dengan tetap berdiri, marilah menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Kita menyanyi Gita Bakti 1 ayat bait yang pertama, Pujilah Sang Pencipta.
Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Ibu-ibu terkasih, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang kami nikmati bersama keluarga kami di tengah-tengah lingkungan jemaat dan lingkungan tempat tinggal kami saat ini. Kami bersyukur Engkau berkenan menjumpai kami melalui ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan yang kami laksanakan saat ini. Ampuni dan sucikanlah kami ya Tuhan Yesus, dan berkenanlah Engkau menyertai ibadah ini, agar pengabdian kami saat ini berkenan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Dipersilakan duduk. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bersama Mazmur 111 ayat 1 sampai 5 secara berbalasan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidikinya oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kita akan mendengar persembahan puji-pujian solois dari Ibu Erni Latuprisa.
pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Ibu-ibu kekasih, kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Gita Bakti 22 Besar dan Ajaib. Saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan,
Mari kita tunduk di dalam doa. Kita berdoa. Ada sukacita baru yang boleh kami alami pada malam hari ini ya Tuhan, ketika Tuhan berkenan menghantar kami untuk kembali berada dalam persekutuan yang di dalamnya kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh memanjatkan permohonan di hadapan-Mu, terlebih kami boleh bersama-sama untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca dari Alkitab. Kami akan merenungkannya bersama-sama. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami boleh baca dan renungkan tidak akan berpulang dengan sia-sia. Sebaliknya, menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Saudara-saudara, mari kita semua berdiri untuk membaca firman Tuhan yang dibacakan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sekali lagi 2 Korintus pasal 9 ayat 3 sampai ayat 5. Firman Tuhan menyatakan, "Aku mengutus saudara-saudara ini agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kamu ini untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Shalom. Puji Tuhan, malam ini kita boleh kembali berjumpa lewat ibadah, baik secara luring di gereja ini maupun secara virtual. Saudara-saudara, perikop malam ini mengisahkan tentang masalah di jemaat Korintus yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kasih
atau pengumpulan bantuan bagi saudara-saudara jemaat yang ada di Yerusalem yang pada masa itu tengah mengalami kesukaran. Pertanyaannya, ada apa dengan jemaat Korintus? Apakah sebagai jemaat yang boleh dikatakan kaya dengan potensi yang ada pada mereka, mereka tidak bersedia mengambil bahagian dalam kegiatan pelayanan kasih tersebut? Pada ayatnya yang kedua sebelum pembacaan kita dalam perikop yang sama, di sana menegaskan bahwa mereka bukan tidak bersedia untuk mengambil bahagian dalam pelayanan kasih ini. Sebaliknya justru jauh sebelumnya, dalam hal ini setahun sebelumnya, dikatakan pada ayatnya yang kedua, jemaat Korintus sudah menyatakan kesediaan mereka untuk mengambil bahagian. Sayangnya kesediaan itu ternyata tidak langsung ditindaklanjuti atau diwujudkan seperti yang sudah dilakukan oleh jemaat yang lain, termasuk jemaat di Makedonia yang secara latar belakang kondisi mereka sangat terbatas dan berkekurangan. Nah, tentu ini saudara-saudara bukanlah masalah yang mudah untuk diatasi oleh Rasul Paulus pada masa itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap Paulus, bagaimana cara Paulus mengatasi masalah tersebut? Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, menarik dalam teks ini sangat jelas di sana Paulus melalui nasihat-nasihatnya kepada jemaat Korintus di tengah-tengah persoalan yang dihadapi ini, ia mendorong, memotivasi jemaat Korintus untuk dapat menepati janji mereka, mengambil bahagian dalam pelayanan kasih. Kenapa dikatakan menarik? Karena dia tidak jemu-jemu, dia tidak bosan untuk mendekati jemaat Korintus, ya, memotivasi mereka. Nah, saudara-saudara, tampak di sini Paulus rupanya memandang penting peran memotivasi atau mendorong, memberikan motivasi bagi jemaatnya atau termasuk jemaat di Korintus. Mengapa demikian, saudara-saudara? Nah, pertama-tama kita perlu kembali mengetahui arti kata motivasi itu sendiri. Ya, kata motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan kita ketahui motivasi itu ada pada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memotivasi diri kita untuk mencapai tujuan tertentu, bagaimana kita juga dapat memotivasi orang di sekitar kita agar dapat mencapai apa yang dia inginkan atau apa yang diinginkan bersama. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hal yang berikutnya
Kenapa motivasi itu atau memotivasi menjadi sangat penting? Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Karena manusia, saudara dan saya, tidak luput dari keterbatasan, dari kekurangan yang membutuhkan support, dorongan, motivasi, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang di sekitarnya, agar ia boleh bangkit untuk dapat melakukan apa yang dia harapkan, apa yang ia inginkan. Tentu dalam hal ini segala sesuatu yang mulia dan benar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tentang hal ini kita masih ingat bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang motivator agung, motivator sejati. Dalam pelayanannya dia selalu memberikan motivasi, mendorong setiap orang untuk bangkit, setiap orang untuk berkarya dan melayani. Kita masih ingat seorang Sakeus, ya, yang pada masa itu di kalangan orang Yahudi ia dianggap orang yang kotor, orang yang tidak layak, ya, sebagai seorang pemungut cukai. Tetapi Yesus tahu persis bahwa sekalipun ia dipandang seperti itu, ia pasti memiliki kerinduan untuk boleh berjumpa dengan dia. Makanya Tuhan Yesus melalui panggilannya, Sakeus, turunlah, ya. Sesungguhnya ia tengah memotivasi, mendorong agar Sakeus dapat memenuhi kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, masih banyak lagi yang lainnya, saudara-saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat yang dia layani. Di dalam mewujudkan kegiatan pelayanan kasih, agar saudara-saudara jemaat di Yerusalem dapat menerima bantuan, topangan dalam kesukaran mereka. Ada berbagai upaya, berbagai cara Rasul Paulus melakukan atau mewujudkan kegiatan ini. Antaranya adalah memberikan motivasi. Misalnya ketika ia memotivasi jemaat Makedonia, saudara-saudara, ya. Pada bagian pasal lain, bagaimana ia memotivasi jemaat Makedonia yang secara kasat mata mereka jemaat miskin, ya. Tetapi ia tahu bukan berarti mereka tidak memiliki kerinduan untuk mengambil bahagian dalam pelayanan kasih ini. Ketika dia memotivasi jemaat Makedonia dengan menceritakan bagaimana kerinduan kesediaan jemaat yang ada di Korintus untuk dapat mengambil bahagian, maka hal ini langsung ditindaklanjuti oleh jemaat di Makedonia. Bahkan dikatakan dalam 2 Korintus pasal 8, Paulus mengatakan mereka memberi melebihi dari apa yang mereka bisa berikan. Luar biasa apa yang sudah diberikan oleh Rasul Paulus. Demikian juga ia memotivasi Titus dan saudara-saudara yang lain untuk pergi mendahulinya ke jemaat Korintus, mengingatkan jemaat Korintus agar dapat menepati janji mereka setahun yang lampau untuk dapat memberi atau mengambil bahagian dalam pelayanan kasih tersebut. Dan ini saudara-saudara juga dilakukan melalui kisah dalam pembacaan kita.
dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahagian ini melalui pembacaan kita sungguh mengajak kita sekalian ya untuk dapat sungguh-sungguh menghayati akan kehadiran kita sebagaimana Rasul Paulus dan hamba-hamba yang lain, terutama Tuhan Yesus. Apakah kehadiran saudara dan saya sudah memotivasi, mendorong, menggerakkan setiap orang yang ada di sekitar kita? Mereka mungkin memiliki kerinduan untuk dapat mengambil bahagian di dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pelayanan kasih, mengambil bahagian di dalam berbagai bentuk kegiatan yang memuliakan Tuhan. Tetapi tidak luput dari keterbatasan kekurangan mereka. Ya. Mereka orang seperti itulah yang membutuhkan motivasi, membutuhkan dorongan agar mereka dapat melakukan apa yang mereka dambakan, apa yang Tuhan kehendaki sebagai anak-anaknya. Apalagi di masa pandemi ini, ya ibu-ibu yang kekasih, bukan hanya masalah yang terkait dengan kesehatan, tetapi itu banyak hal ya yang membawa dampak pada masalah-masalah yang lain. Entah itu ekonomi, sosial, mental, ya, dan masih banyak lagi saudara-saudara yang lain. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih, dorongan atau motivasi dari kita sekalian, saudara dan saya, mulai dari dalam keluarga, rumah tangga kita, ya, terhadap suami, terhadap seluruh isi keluarga, ya, itu sangat dibutuhkan. Terhadap sesama persekutuan kita, sesama masyarakat yang ada di sekitar kita. Mereka mungkin ingin melakukan sesuatu yang berarti, tetapi mereka dibatasi oleh segala kekurangan yang ada pada mereka, ya. Mungkin mereka dalam kelemahan fisik, atau mungkin secara ekonomi, mental, atau yang lainnya dengan persoalan pergumulan yang sangat kompleks yang terjadi di masa pandemi ini. Dan itu juga kita tidak dapat pungkiri terjadi dalam lingkup persekutuan gereja. Belajar dari teladan Rasul Paulus, biarlah kehadiran kita semua selaku jemaatnya, khususnya kaum perempuan, Pelkat PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Mari kita terus bersandar pada Kristus sebagai motivator yang agung untuk kita dapat melakukan panggilan kita melalui kesaksian dan pelayanan kita yang memberi motivasi bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita semua dengan semua harapan, pergumulan kita di tengah-tengah masa pandemi ini. Masa pandemi ini secara umum membutuhkan diri kita yang memotivasi, mensukseskan program pemerintah juga, agar kita dapat hidup sesuai dengan prokes dan menjaga pola hidup yang sehat
mulai dari dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Jadilah berkat lewat motivasi yang kita berikan bagi diri maupun bagi orang di sekitar kita. Amin. Merespon pemberitaan firman dengan pujian Ku mulai dari diri sendiri. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat. Mari kita tunduk di dalam doa. Kita berdoa. Bagimu ya Tuhan, pujian dan hormat kembali kami naikkan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh menjadi bahagian dalam persekutuan kami pada jam ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, urapi dan tuntun kami selalu, agar kami dapat menjadikan hidup kami melalui kehadiran dan karya kami yang memotivasi semua orang yang ada di sekeliling kami. Bukan sebaliknya, melemahkan saudara-saudara yang ada di sekitar kami. Bukan sebaliknya, kami justru menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Terima kasih, ya Tuhan. Biarlah kami boleh meneladani hamba-Mu, Rasul Paulus dan kawan-kawan, terlebih meneladani Dikau, ya Tuhan, yang selalu memotivasi umat-Mu di mana saja melalui kehadiran, karya, dan hidup-Mu. Bapa Surgawi, pada saat ini kami terus berjuang, bergumul, dan berseru kepadamu atas segala upaya pemulihan dari masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Dan biarlah itu yang akan memotivasi kami selaku anak-anak-Mu untuk tidak berputus asa dalam berjuang, bahkan memotivasi diri dan sesama kami
bersama-sama mengatasi akan masalah ini lewat kehadiran kami yang mensukseskan segala upaya pemerintah yang ada di sekitar kami, ya Bapa, di dalam proses pemulihan dari pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa kepadamu, ya Tuhan, selaku gerejamu, kami mohon urapi kami sekalian. Secara khusus kami dari PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih, kami mohon kepadamu, ya Tuhan, Engkau memberkati kami, baik selaku pengurus maupun selaku anggota yang ada di 12 sektor jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh saling bergandengan tangan, ya Tuhan, meskipun tidak berjumpa secara fisik, untuk saling memotivasi, saling mendukung, menopang satu dengan yang lain dalam melaksanakan berbagai aktivitas atau program di masa pandemi COVID-19 yang terbatas ini. Kami mohon kepadamu, Tuhan, mampukan dan perlengkapi kami semua selaku pengurus, agar kami boleh melakukan dan melaksanakan setiap tanggung jawab pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan, bersama dengan seluruh anggota Pelkat PKB, PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Kami serahkan buat ibu-ibu yang saat ini tengah beribadah, baik di gereja maupun yang tengah beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan semua ibu-ibu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, aktivitas, tugas pekerjaan, usaha mata pencaharian, di dalam setiap karya pelayanan, dalam suasana sukacita maupun di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi secara pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan dalam tugas pelayanan dan dalam usaha mata pencarian pekerjaan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh mengimani dalam segala situasi kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap bersama dengan setiap kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan isi keluarga, rumah tangga kami, suami, anak, cucu, saudara bersaudara, orang tua di usia lanjut. Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, sekalian kami yang hadir saat ini Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini kami tetap berseru buat ibu-ibu yang saat ini dalam keterbatasan, ketidakberdayaan, bahkan dalam pergumulan mereka tidak dapat mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah, baik secara luring maupun daring. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan berkati jamaah mereka yang sakit, ya Tuhan, juga mereka yang tengah berada dalam pergumulan, sehingga di waktu yang akan datang mereka boleh dapat memenuhi panggilan-Mu dalam persekutuan ibadah. Terima kasih Bapa Sorgawi. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, kami mau menyerahkan akan semua pihak yang terkait dengan kehadiran dan pelayanan kami di tengah-tengah GPIB Jemaat Bahtera Kasih ini. Ya Tuhan, PHMJ bersama dengan gembala jemaat Tuhan, seluruh pelayan firman dan sakramen, vikaris, ya Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karyawan kantor gereja, security, koster, cleaning service. Tuhan berkati mereka semua yang
telah mendukung kehadiran dan pelayanan Pelkat PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk kesempatan pada malam hari ini ketika kami boleh beribadah bersama dan ketika kami juga boleh mengambil bahagian dalam pelayanan. Tuhan kiranya menyambut dan semakin memperlengkapi pelayanan kami pada saat ini. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Bait pertama dinyanyikan sambil persembahan dijalankan, dan bait yang ketiga setelah persembahan dijalankan.
Ibu-ibu, mari berdiri dan kita membawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami diperkenankan ada dalam persekutuan memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripada-Mu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya agar dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan mendengar warta Pelkat PKP yang akan disampaikan oleh Ibu Hasmita. Dipersilakan. Shalom, selamat malam. Warta Pelkat PKP Selasa 14 September 2021. Yang pertama, saya mewakili pengurus Pelkat PKP Jemaat Batra Kasih mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Santi Wangsir, Ibu Evin Sapulete Pasla, Anakda Andrea Leo, Saudara Stefli, pengurus PKP Sektor Pelayanan 5, juga bagi tim multimedia dan tim Satgas Jemaat Batra Kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh ibu-ibu persekutuan kaum perempuan Jemaat Batra Kasih yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini, baik secara daring maupun luring. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh persekutuan kaum perempuan Jemaat Batra Kasih, ibadah rutin bulanan Jemaat Batra Kasih akan diadakan pada tanggal 12 Oktober 2021. Besar harapan kami agar semua ibu-ibu Jemaat Batra Kasih dapat mengambil bagian dalam ibadah ini, baik secara daring maupun luring. Demikian warta Pelkat PKP. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih, mari kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, dan jadilah berkat dalam kata dan perbuatanmu bagi keluarga, gereja, dan masyarakat di mana Tuhan menempatkanmu. Yakin dan percayalah, Tuhan selalu menuntunmu dan menyertaimu. Gita Bakti 116. Cahayanya di tiap langkahmu.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisimu untuk melindungimu. Tuhan ada di atasmu untuk memberkati hidupmu, sehingga engkau dimampukan berkarya dan menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat, kini dan sepanjang masa.